Apa Halo, kabar? Mas Gamal, baik, sehat, alhamdulillah. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Bisa dibilang kita itu udah kenal, udah saling tahu tapi belum pernah ngobrol ya. Belum pernah Iya. ngobrol. Kita beberapa kali tuh ketemu, tapi ya udah main bareng. Saya aja, nggak pernah ngobrol bener-bener. Terakhir kapan nih? Ketemu di antara kata. Tahun kemarin. Yang di Starbucks bukan? Kita nggak boleh nyebut brand ya. Ketemu di antara kata. Ketemu di antara kata. Yang Mas ingatanku pendek, mohon maaf. Iya, aku sama istriku sama anakku, terus kamu sama temenmu waktu mau pulang ketemu nyamperin. Iya, ingat. Gak tau sih ingat beneran apa enggak. Ya itulah. Niar tuh bisa dibilang sebenarnya profesinya apa sih? Kalau misalnya ditanya soal profesi, aku bakal jawab aku MC. Lebih MC event, terus MC gathering, kemudian kalau misalnya ada press conference kayak gitu, launching brand, launching coffee shop atau launching biasanya Toyota sih, kayak gitu. Oh, udah seringnya sama Toyota? Seringnya sama Toyota. Nas Moko? Iya, Nas Moko. Nas Moko itu kan Jawa Tengah DIY. Yang Nas Moko yang di atas ya berarti? Enggak, ikutnya yang Nas Moko pusat. Oh, pusat? Berarti tiap ada event Nas Moko pasti dipakai? Betul. Oh, begitu. Ini kan aku lagi jalan, tadi tuh aku habis meeting, habis GR buat besok itu event Nas Moko tapi virtual. Oh, virtual. Virtual bazar. Ya? Ini event yang ketiga. Udah langganan, jadi kayak tiba-tiba di chat sama orang Nas Moko, Niar event lagi siap ya? Oh siap mas, gitu. duit gitu, kerja gitu. Tapi kalau dibilang influencer iya apa enggak sih? Soalnya kalau aku lihat kan kadang sering kayak endorse, kayak ngiklanin gitu-gitu produk-produk gitu. Sebenarnya kalau banyak orang bilang, oh Niar influencer, aku lebih ke ini sih jatuhnya jadi personal image ya, dan aku pun juga jadi ngerasa bangga juga karena influencer tuh sebenarnya bukan sekedar sebutan yang keren, tapi influencer tuh punya tanggung jawab gitu loh mas. Gimana caranya kamu bisa menginfluence followers kamu jadi lebih positif kayak gitu. Karena aku segmennya konten-kontenku aku nggak mau ngepost sesuatu yang itu bisa nge-trigger orang jadi mikir yang enggak atau malah jadi berbuat yang nggak benar gitu loh. Apalagi sosial media kan kita nggak bisa batesin kan, semua orang bisa download story aja bisa loh, ada aplikasinya. Apalagi screenshot apa segala macem kan jejak sosial media, jejak internet nggak bisa ini ya, nggak bisa dihapus gitu. Itu berarti mulai start influencer atau MC duluan? Sebenarnya lebih ke influencer dulu ya. Influencer dulu karena waktu itu followersku udah ya berapa sih, nggak banyak, cuman orang-orang udah pada endorse. Terus ada satu waktu diajakin nih sama temen aku gitu, Niar kita mau ada event sama salah satu brand rokok yang ya lumayan lah budgetnya gitu. Kita event komunitas, kolaborasi, event musik lah intinya gitu. Terus Niar nge-MC ya gitu, nanti partnernya ada gitu si ini gitu. Aduh mas, aku belum pernah nge-MC loh, aku nggak ada basic nge-MC. Udah nggak apa-apa, nanti kita belajar bareng. Nah terus dari situ kayak nyoba jalan, karena itu event berlanjut tiap bulan, gigs gitu kan. Kok seru ya, kok asik ya, ketemu orang baru, jadi mempelajari kayak oh ini band apa sih, ini band dari mana. Terus aku belajar tuh dari situ. Terus orang-orang yang ada di acara itu, yang ada di lingkup itu jadi pada notice, oh Niar nih MC, kalau mau cari MC, oh Niar aja kayak gitu. Sampai sekarang pun masih belajar kok, kayak banyak yang belum aku bisa. Ya yang penting belajar terus aja lah, jangan bosen-bosen buat belajar. Iya. Berarti sekarang lebih ke profesinya jadi lebih ke MC, walaupun start berangkatnya dari influencer. Benar. Dan influencer itu mulai dari tahun berapa? Mulai dari aku followers banyak itu udah tahun 2016 itu udah 5 ribuan.
2016 udah 5.000. Udah 5.000, terus kayak tiap tahun tuh jadi naik. Ketambahan lagi yang kemarin video klipnya Mas Hendra. Oh, yang ya kan, terus iya. kayak langsung jadi nge-boost banget. Waktu syuting tuh aku masih 15 ribuan kayaknya. Sampai sekarang jadi 21. Iya. Kayak wow, ternyata aku juga nggak expect sih Mas sampai sebanyak itu ya. Ya udah, syukurin aja. Kalau masalah ini banyak followers, ini perspektifku sih, pendapatku, kenapa kok influencer kalau cewek lebih gampang naiknya daripada cowok? Karena kita nggak bisa munafik, cewek selalu jadi objek. Jadi kayak walaupun aku antara pro dan kontra soal itu ya, tergantung perspektif dari masing-masing orang gitu. Orang pasti bakal lebih tertarik sama cewek gitu loh. Baik itu cewek atau cowok. Cowok seneng lihat cewek, dan yang cewek, ih kok dia bisa kayak gitu ya, ih dia kok kagum. Lebih ke terus jadi orang lebih seneng lihat cewek. Hal itu yang mungkin ngeboost kenapa kok influencer atau cewek lebih gampang dapetin follower di sosial media daripada cowok. Benar. Tapi kalau misalnya ngomongin soal popularitas, pengen jadi influencer dan segala macem, di Indonesia tuh termasuk gampang banget Mas. Tinggal kamu bikin pro dan kontra, kamu bikin sesuatu yang viral, sama kamu ngelakuin sesuatu yang lucu-lucu, yang dagel-dagel kayak gitu, jadi konsumsi orang, pada seneng pasti. Apalagi paling gampang itu sekarang yang lagi naik kan TikTok. Oh iya, lagi TikTok ya. TikTok kamu bikin misalnya bikin video yang bener sama bikin video behind the scene yang gagal, itu lebih viral yang behind the scene loh Mas. Karena orang jadi karena orang merasa buset bisa kayak gini gitu. Malah jadi lucu, kayak ketidaksengajaan tuh malah jadi sesuatu yang menarik gitu. Iya, karena natural, bukan settingan. Kalau angka di sosial media itu berbanding lurus gak sama konversi? Maksudnya konversi penghasilan? Apa belum tentu? Belum tentu karena kalau dari aku pribadi soal endorse kan ada kaitannya sama jumlah followers nih. Aku lebih ke milih banget. Jadi nggak semua aku mau endorse. Oh, berarti tetap diseleksi dulu. Seleksi dulu, kecuali kayak produk lokal atau dari teman-teman sendiri, aku pasti support kalau itu. Tapi sempat dapat nggak kayak klien mau endorse, tapi sebenarnya kalau kamu amatin ini kayaknya endorse-nya fake, kan kadang ada kayak gitu yang sempat dapat kayak gitu juga. Sempat, tapi aku nggak aku respon. Kayak beberapa produk pemutih gitu kan, apalagi kan kayak cewek, kecantikan, skincare, itu kudu dicek bener produknya, udah BPOM belum, terus ingredientsnya tuh beneran aman atau enggak. Iya sih. Terus kayak makanan juga. Oh, bahkan sampai makanan? Bahkan sampai makanan. Aku kan termasuk orang yang susah makan ya Mas. Susah makan, terus milih-milih jadinya. Kayak kalau misalnya emang dia pengen banget ngirimin, nggak apa-apa Mbak Nia, cobain dulu aja. Ya udah, aku kasih honest review. Kalau misalnya emang aku nggak suka, aku bilang langsung ke personalnya. Cuman tanggung jawab itu tadi aku cuman mengiklankan aja. Kayak ngasih tahu dulu baru iklanin. Nggak yang kayak peres enak banget mau meninggal gitu, enggak. Nah, itu yang seru. Enak banget mau meninggal, mau seratul maut ya kan. Enak banget mau murtad guys. Nggak tahu ini gimana. Nggak tahu. Kalau respon kayak endorsement kayak makanan atau minuman, itu kamu lebih ke kayak gimana? Karena kayak review kayak enak, itu kan sebenarnya perspektif. Perspektif benar. Lidah tiap orang beda-beda pasti. Iya pasti. Aku kalo lebih dari sisi influencer, cara mengungkapinya gimana? Versi aku ya, aku lebih seneng ya udah natural. Aku bilangnya kalau emang enak ya enak, tapi tetap aku tekanin ini versi aku. Kalau misalnya kalian mau coba silahkan gitu loh. Jadi nggak mau yang embel-embel kayak fake endorsement gitu, aku nggak mau. Fake review aku nggak mau. Jadi ya udah aku bilang enak, terus dari aku. Kalau misalnya kurang asin ya aku bilang kurang asin. Kalau misalnya kalian yang nggak begitu suka asin, ini cocok buat kalian. Tetap kayak gitu.
Tapi kalau dari influencer gitu sebenarnya cuannya lumayan apa enggak sih? Aku yang rada penasaran itu sih. Dan sama ini, influencer itu dia pasang price list itu berdasarkan apa? Apa berdasarkan angka followernya dia, atau engagementnya dia, atau gimana? Dia pernah di endorse sama apa dulu baru dia bisa pasang harga tinggi atau gimana? Kalau tadi yang pertama soal cuannya. Iya. Cuannya sebenarnya ini sih mas, sawang sinawang sih mas. Tergantung gimana cara kita bersyukur. Kalau misalnya ini cukup, ya pasti bakal cukup. Iya. Tergantung gaya hidupnya, gengsinya. Kalau aku nganggep duit dari influencer, duit dari endorsean ya itu kayak jadi bonus aja. Ketika misalnya lagi rame, ya rame banget nih. Tapi kalau misalnya pas kayak awal-awal corona semuanya kayak event gagal, terus QL juga ditunda dulu, budgetingnya diulang lagi. Ya kita nggak bisa komplain, kita nggak bisa marah sama keadaan juga. Jadi lebih tinggal gimana kita bersyukur dan mencukupkan itu tuh ya kalau buat hidup doang cukup, kalau buat gengsi nggak bakal cukup. Kita nurutin gaya hidup nggak bakal ada habisnya sih, selalu kurang. Satu endorsement sama satu kali MC cuannya gede mana? Cuannya gede endorsement. Oh malah gede endorsement. Karena soal rap aku nge-MC, karena aku masih terbilang aku baru 2 tahun nge-MC gitu. Sedangkan di Semarang sendiri MC itu ada banyak dengan basicnya mereka yang mungkin ada dari sebelumnya media atau reporter atau mungkin dari penyiar, apalagi yang mereka basicnya emang udah kuliah di komunikasi, itu kan pasti mereka lebih paham soal komunikasi yang benar seperti apa dan teknisnya mereka lebih paham gitu. Jadi soal MC pun aku belum berani kasih rate yang tinggi gitu. Aku masih menyesuaikan sama kemampuanku tuh segini. Oh gitu. Terus masalah influencer. Influencer ini kan terbilangnya dapat sorotan dari mana-mana. Betul. Pernah nggak kamu sampai ngerasa kok aku gak jadi diri sendiri? Pernah itu tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun 2018 akhir. Kayak ya ada satu kebimbangan gitu karena aku ngerasa kayak aku terlalu banyak di sosial media nih gitu. Sebenarnya kalau kan lebih ngebatasin ya mas, nggak semuanya kehidupanku pribadi aku post, aku share. Jadi kayak oke lah, aku udah ngerasa kayak gak nyaman juga. Terus aku sempat berhenti Instagram walaupun masih update dikit-dikit. Sempat rehat kalau nggak salah 3 bulan gitu karena aku tanya-tanya juga sama temanku yang pernah ngerasa dikit-dikit insecure, dikit-dikit ada orang yang update, yang nyindir gitu kan, yang nyinyir padahal bukan buat dia, tapi dia ngerasa kesindir gitu. Wah ini emang kudu istirahat dulu gitu. Karena ketika kita udah addict sama sosial media tuh pengaruhnya kemana-mana mas, sampai ke psikis, ke mental. Karena nggak bisa ngebatesin gitu. Kayak kita lihat aja nih kehidupan artis kayak mereka nggak ada syuting tapi kok jalan-jalan terus, pergi-pergi terus, kok bisa ya dia hidup kayak gitu. Terus kayak kita ngerasa rendah diri, kita ngerasa insecure. Nah itu yang kita harus tahu batasan nih, nggak selamanya kita hidup buat sosial media. Kalau yang sekarang kamu di sosial media udah real apa tetap masih jaim gitu? Aku udah yang real aja sih. Udah real, apa adanya kayak gini. Pengalaman yang paling nggak enak selama di sosial media? Banyak netizen yang nyinyir pasti, yang ngomongin hal yang nggak bener. Terus pernah tuh satu kejadian tuh lucu banget. Kemarin kan pasti tuh aku pernah sepedaan update. Gitu, aku baca itu Twitter panjang. Iya kan? Gimana? Aku update stories lagi sama teman-teman kan. Kebetulan teman-temanku juga udah
banyak yang berkeluarga, cuman kita sepedaan bareng dan aku sama istrinya pun juga nongkrong bareng di luar itu gitu. Ada yang tiba-tiba komen, nanyain gitu, Kak pacarnya mana? Aku kalau soal kehidupan pribadi kan aku jarang ya, maksudnya ya cukup orang-orang terdekat aja yang tahu, orang-orang yang real life aja yang ngerti gitu. Kak pacarnya mana? Aku jawab nggak ada pacar. Emang kenapa gitu? Dia bilang apa namanya? Oh kirain di situ ada salah satu pacarnya gitu. Kok nggak sama? Oh ya, kok nggak sama pacarnya gitu. Terus dia bilang ya udah hati-hati aja Kak kalau misalnya update sama cowok karena takutnya jadi pemikiran yang enggak gitu. Terus loh kamu tuh siapa gitu, kayak Padahal nggak kenal. Dan itu fake account. Aku paling benci banget kalau ada fake account. Aku mas tipikal orang kalau misalnya udah ada komen, misal nih komen cowok-cowok yang nggak bener, yang menjurus gitu ya, buat kalian cowok-cowok ya, siap-siap saya blok. Langsung blok Karena daripada aku mikirin gitu loh, ya udah mending karena aku orangnya gampang overthinking mas, kayak udah sih biarin, tapi nanti malamnya aduh kok dia komen kayak gini tuh kenapa ya gitu. Jadi ya udah gitu, mending aku blokir aja, udah aku nggak ada urusan sama kamu gitu. Nggak pengaruh juga di hidupku. Iya, karena nggak kenal juga kan. Tapi ada nggak yang kamu kenal tapi kamu blok? Ada. Karena annoyed. Dan udah annoyed kan. Ada nggak yang kamu ngefilter Instagrammu, unfollow atau block atau nge-hate temen yang nggak, sebenarnya nggak ada masalah, tapi kamu hate follow karena kamu ngerasa kenapa gitu? Kalau follow mungkin karena masih temen dan kita intinya yang pernah ketemu dan pernah ngobrol ya mas ya, itu aku masih follow. Cuman kalau misalnya aku ngerasa nggak nyaman sama update-annya dia, ya aku lebih hide story-nya dia. Ada sempet yang komplain nggak, kayak misal misal dia tahu nih kalau sadar kayak kalau di unfollow, kamu kok nggak kamu kok unfollow? Banyak. Terus tanggapannya gimana? Dan perspektifmu gimana masalah follow dan unfollow? Balik ke keputusannya masing-masing ya. Toh sosial media tuh sosial media aku sendiri gitu loh. Kalau misalnya aku follow kamu, ya berarti kamu tuh berpengaruh buat aku, atau enggak ya emang kita udah temenan lama, aku tahu kamu real life-nya seperti apa gitu. Cuman kalau kamu protes karena aku unfollow kamu, ya itu balik lagi, itu hakku gitu loh. Yang penting di real life-nya kita masih temenan baik gitu loh. Kalau temenanmu cuman sebatas follow dan unfollow, dolanmu kurang aduh. Bener. Sosial media tuh jangan jadi acuan gitu loh mas. Yang penting gimana kita berteman realnya. Kayak gitu. Kalau nyikapi hoax gimana? Karena sosial media kan sekarang gampang banget kan, dan otomatis berita yang nggak bener juga gampang. Cara nyarinya gimana? Cari sumbernya persis. Jadi misal nih ada si A main sama si B dan si C yang lainnya. Ketika ada salah satu dari mereka yang update-nya sekiranya mencurigakan, di make sure dulu sama yang berkaitan. Atau enggak, kalau misalnya emang kamu nggak mau tahu, ya mending nggak mau tahu sekalian. Daripada menyebarkan asumsi. Asumsi ya. Itu belum jelas kebenarannya, udah kamu share, ya berarti salahnya juga di kamu. Kayak gitu. I see. Panjang ya kita ngomongnya ya. Padahal tanpa skrip. Tanpa skrip loh, gila loh. Aku kaget Mas Jamal ngajakin Nian podcast yuk. Ayo Mas, tapi ngomongin apa? Udah ngalir aja. Karena binatural, makanya aku tadi bilang, waktu dibilang udah jangan terlalu banyak ngobrol, ntar abis bahannya. Soalnya kan nggak enak banget kalau abis ngobrol terus tadi ngobrolin lagi, nggak natural. Langsung sikat aja. Iya. Kalau masalah MC, Niar itu berarti mulai MC dari lulus sekolah apa malah waktu masih sekolah? Waktu lulus
sekolah itu pernah sih nge-MC sekali karena acara, ya masih acara internal sendiri kan, acara kelas, terus acara peresmian TA waktu itu karena aku STM ya guys, jadi bikin TA itu MC, itu doang sih. Dari situ terus orang-orang emang udah notice kalau misalnya Niar tuh suka ngomong gitu, karena dari dulu, dari zaman SMP, SD belum ada ya dulu. SMP, SMK itu kalau misalnya udah tugas presentasi, saya maju nomor 1. Yang ngomong. Yang ngomong. Jadi udah yang dari... tanya jawab biar anak-anak yang mikir. Passionnya udah di ngomong ya berarti. Terus mulai beneran MC komersil itu yang 2018 itu. Yang dapat ajakan itu dari gigs itu. Kalau misalnya kalian tahu 2018 itu ada Rock Day Out. Itu aku MC-nya di Semarang. Di Semarang. Rock Day Out, acara band-band metal sampai sempat berhenti kan karena ya biasa urusan duit gitu kan. Sempet nanyain gitu, Mbak Nia Rock Day Out lagi kapan? Rock Day Out lagi kapan? Terus aku cuman bisa jawab, ya tunggu ya gitu. Aku kan cuman ngikut atasan. Kalau jalan-jalan, kalau enggak ya udah gitu. Kalau nge-MC paling jauh di mana? MC paling jauh, MC di Jogja pernah, di Pemalang pernah, Pekalongan pernah, Kebumen pernah, terus di paling jauh mana ya? Situ sih mas, aduh mana lagi? Luar provinsi udah pernah? Luar provinsi harusnya tahun ini kalau nggak ada COVID. Oh harusnya tahun COVID ini ada karena COVID, jadi ya udahlah kita nggak boleh ngeluh terus ya. Terus kalau nggak ada COVID, aku ada event di Banjarmasin, Kalimantan. Terus ada di Surabaya juga, cuman ya udahlah mungkin nanti ada rezeki lain gitu. Tapi bisa dibilang kan namamu udah kedengeran di nasional kan? Nggak cuma di Jateng doang kan? Bisa. Itu di Jogja juga beberapa teman waktu itu sempat ada tawaran, cuman nggak jadi. Di Solo juga kemarin sih barusan gitu, harusnya nge-host sama Denny Caknan. Denny Caknan. Cuman karena aku udah branding sama event lain, akhirnya nggak jadi. Kamu jalan sendiri apa ada manajer? Selama ini aku masih jalan sendiri. Waktu itu sempat aku sempat hire manajer, cuman karena ada problem internal dari dianya, ya udah gitu. Tapi ada kayak selebgram kan, ada kayak agensi. Kalau MC ada nggak sih? Kalau MC setauku belum ada sih mas. Belum ada ya. Terus nggak tahu ya, mungkin dari MC lain mungkin ada yang tahu ya, kasih tahu aja. Cuman karena biasanya tuh lebih ke rekomendasi sih, dari beberapa IO mungkin yang udah pernah pakai aku, atau yang aku gantiin MC lain yang nggak bisa kayak gitu. Dari situ tadi. Rekomendasi sih. Jadi mumpung masih muda, bangunlah circle yang positif, cari relasi sebanyak-banyaknya. Yang bisa cuan. Bener. Sekarang kita hidup kalau nggak cari cuan, cari apa dong? Realistis lah. Bener. Kalau ini efek dari corona ini, corona kan kemarin udah lumayan lama kan, dari April ya. Maret 6 bulan. Maret 6 bulan. 6 bulan. Terus mulai ada job MC yang virtual atau yang apa? Mulai kapan itu? Itu mulai bulan Juli. Bulan Juli. Yang Mas Moko itu. Iya, mulai virtual, terus dari situ mulai pelan-pelan buat branding KOL, buat endorsean gitu juga udah lumayan masuk kan. Terus ya udahlah, dinikmatin aja. Feel-nya lebih enak mana? Virtual atau live? Kalau soal feel tetap enakan live. Tapi kalau virtual itu gak capek. Tapi kayak gregetnya tuh kurang dapat gitu. Ya, karena nggak langsung reach ke penonton, audiens ya. Bener, jadi kayak ya udah kayak kita live Instagram, kayak kita ini lagi meeting Zoom gitu. Kalau fee-nya sama? Fee-nya apa karena
Kan kadang ada gara-gara oh ini enggak corona dong, gitu, fee pandemi dong. Ada kayak gitu nggak? Ada. Dan Jadi, kamu terima apa tetap idealis aku segini? ketika masih make sense, dia negonya nggak Afgan ya Gan, sadis, masih aku terima. Tapi rata-rata pada gitu. Ada nggak yang dia tetap ngasih fee harga normal? Kayak Tetap ada. Ada. Waktu itu apa ya? Duh, ingatanku pendek banget sih. Tapi ada kok, ada. Dia masih mau dengan budgetku yang biasanya normal. Itu company gede apa malah non company? Itu dari pemerintah. Oh, dari pemerintah. Jelas, duitnya banyak. Iya. Nggak pakai nawar. Aduh, pemerintah nih guys. Jangan lupa pakai masker ya. Ini kita social distancing. Iya, jarak 1 meter. 1 meter. Tadi kan mulai ada job Juli, terus Juli. Maret ke Juli, income dari mana? Maret Bekal tabungan. Tetap tabungan. Wah, sama beberapa endorsement yang aku kasih negosiasi harga kayak gitu. Buka tabungan, terus banyakin aktivitas yang gak banyak ngeluarin duit. Contohnya Sepedaan, bawa minum sendiri, bawa tumbler sendiri gitu kan. Paling mentok cuman buat beli gorengan paling ya 5.000 udah kenyang banget lah. Cukup ya. Udah cukup gitu aja. Diirit-irit lah. Iya. Karena doanya aduh pandemi segera berakhir gitu. Karena sempat Maret sama April aku yang stres banget, nggak ada pemasukan, cuman ya nggak bisa lah kalau misalnya selamanya aku bakal depres. Iya. Ya udah gimana caranya biar ya dinikmatin aja, enjoy aja. Karena yang ngeluh kan nggak cuma aku Mas, semuanya kan tuh semua kena segmen gitu ya. Tapi Mas Jamal nggak kena guys, karena kliennya luar negeri semua. Aman, lancar gitu. Alhamdulillah. Masih jadi pengangguran. Nggak dong, pengacara dong. Iya. Pengangguran ya acara. Acaranya nemenin anak main-main. Kalau ini, pernah nggak ada komplain dari orang tua atau keluarga? Kan kalau dibilang kita yang kerja di entertain kan nggak fit sama pandangan orang-orang yang hidup di zaman sebelum kita kan. Kayak orang-orang tua kita kan kebanyakan kayak aku sendiri ngalamin kalau kerja itu ya di kantor, kerja itu jadi PNS. Benar. Sempat nggak ada masalah-masalah? Kerja tuh ya berarti kamu bangun pagi, sore pulang dan bahasanya being a normal person. Gitu. Padahal normal masing-masing orang kan beda. Ya. Dulu sempat ada kayak, ayolah nih apa Niar kamu daftar aja di sini, di sini. Cuman ya aku masih idealis sampai sekarang kayak ya aku berusaha buktiin gitu bahwa pekerjaan tuh bisa didapetin di mana aja dan dengan berbagai cara gitu loh, dengan berbagai versi. Jadi selagi itu di jalan yang benar, selagi itu tidak merugikan orang lain, ya udah gitu. Aku berusaha ngebuktiin kayak ini loh, Niar ada event gini. Misalnya papa mama butuh aku, ya aku pasti selalu berusaha ada buat mereka. Ibaratnya aku bertanggung jawab dengan pilihan yang udah aku pilih gitu. Tetap bisa buktiin lah ya. Kalau walaupun kayak gini, tapi tanggung jawab sama diri sendiri. Betul. Dengan resiko pilihanku ya aku udah siap. Pasti aku udah mempertimbangkan resiko-resiko itu. Kamu anak nomor berapa sih? Anak terakhir. Anak terakhir? Dari 2 bersaudara. Dari 2. Kakakmu udah cowok, dia kerja kantoran. Udah berkeluarga? Belum. Oh belum. Sempat dibanding-bandingin nggak? Pasti. Cuman ya itu aku idealis. Aku termasuk orang yang keras. Kalau aku maunya ini, ya udah ini. Nggak bisa diganggu gugat gitu. Sampai akhirnya pelan-pelan orang tua juga dan keluarga udah bisa ngertiin lah gitu. Kayak biasanya kan
anak cewek nggak boleh pulang malam, sedangkan kalau misalnya kita event luar kota, kemungkinan terburuk pasti kan kita harus nginep dan segala macem. Ya aku ngasih pengertian, aku ngasih kepercayaan ke mereka bahwa ya aku beneran kerja gitu. Aku sama siapa aja, aku selalu berusaha ngasih tahu. Ini kamu sekarang umur 22. Rencana mau nge-MC sampai kapan? Rencana mau nge-MC sampai kapan? Apa ada plan? Aku nge-MC mau nanam modal apa, mau kumpulin modal dulu nih, habis ini aku ada ide buat ini nih. Kalau aku karena aku masih seneng MC, aku bakal nge-MC karena aku ada target di mana aku pengen nge-MC wedding karena aku belum pernah. Jadi emang udah ada beberapa tawaran, tapi aku sadar sama kemampuanku, aku belum siap kalau MC wedding. Jadi aku selain MC aku kadang ini Mas freelance WO. WO juga. Iya, ikut wedding organizer. Nah, dari situ aku bilang sama ownernya, Mas, aku mau ikut kamu, aku belajar juga dan diajarin ya gitu sedikit banyak karena aku ada target juga, aku pengen nge-MC wedding gitu. Walaupun beberapa teman MC lainnya ngasih tahu kalau udah dinikmatin aja, masa usiamu tuh lebih ke MC outdoor, MC acara-acara yang anak muda banget gitu. Ntar bakal ada fasenya kamu ke MC wedding gitu. Nah, sebenarnya lebih susah apa lebih gampang sih kalau MC wedding? Kalau secara teknikal lah. Secara teknikal sama, nggak jauh beda sama MC formal lainnya kayak MC gathering dan lain sebagainya. Cuman yang jadi tanggung jawab adalah wedding itu acara sakral sekali seumur hidup gitu, dan kamu dikasih kepercayaan buat ngasih nyawa di acara tersebut. Itu yang jadi tanggung jawab mental seorang MC wedding tuh di situ. Jadi yang kamu incer di situnya, ngerasain tanggung jawabnya itu. Benar. Iya, karena dari klien pun udah kasih kepercayaan ke aku buat acaranya tuh bisa semeriah mungkin gitu. Otomatis aku juga harus bisa ini kan kasih yang terbaik kayak gitu. Gitu. Pertanyaan bodoh. Kalau MC kan kadang kan nggak sendirian, ada temennya. Ada temennya. Itu ada tektokannya juga apa Pak? Sebelum mulai MC bakal ntar aku gini, ntar kamu gini gitu, ada kayak gitunya? Itu harus sih, harus ya? Wajib, apalagi dengan tipikal MC yang beda-beda kan pasti. Jadi kalau misalnya aku partneran MC, biasanya kan cowok cewek nih. Nah biasanya cowoknya itu diarahin yang kalau emang dia brand image-nya dia lucu, ya udah Mas kamu yang dagel aja, nanti yang soal materi biar aku, product knowledge aku. Jadi nanti kita lempar-lemparan jokes aja gitu. Kayak aku mancing kamu, nanti kamu yang dagel kayak gitu sih. Itu wajib sih, maksudnya chemistry-nya tuh harus dapat, engagement-nya tuh harus enak gitu. Harus nyambung ya. Bener, kayak dulu sempat ada komplain kayak bilang ke IO-nya kan, MC-mu masih tektokannya kurang enak, masih kaku gini-gini. Ya udah digembleng terus tuh. Jadi aku harus banyak ngobrol, harus banyak tanya-tanya kayak gimana sampai nemu titik nyamannya tuh kita ngobrol. Jadi waktu kita MC ya seolah-olah kita kayak ngobrol santai biasa kayak gitu. Oh gitu. Tapi pernah nggak dapet partner MC yang nggak banget sampai kamu ini gimana sih? Pernah nggak? Maafkan partner-partnerku. Pernah nggak? Ini gimana sih MC kok kayak gini? Pernah. Cuman jadi pembelajaran aja sih. Jadi saling sharing juga. Oh dia tipikalnya kayak gini. Saling ngasih tahu aja sih Mas. Yang penting jangan bosen belajar. Saya sempet nggak ada feel. Aku enggak kalau dipasang sama dia. Iya pernah sih, cocok-cocokan. Tetap pasti kalau misalnya klien tanya, Niar biasanya partnernya sama siapa gitu ya, aku pasti pilih partner yang emang aku cocok dan udah nyambung gitu. Oh biasanya ditanyakan langsung, biasanya pernah sama siapa? Enggak yang dari pihak IO nya langsung cari, oh Niar pasangin sama ini, enggak. Pasti
cari tahu dulu, terus tanya dulu dari aku, terus kalau misalnya emang dia udah ada pasangannya, ya udah waktu briefing kita harus saling ngulas abis, harus banyak ngobrol itu tadi, biar engagementnya enak, biar nyambung gitu. Kalau ini pengalaman paling jelek nge-MC, pernah nggak sampai salah nyebutin sponsor atau nama ya penyelenggara acara atau apa? Pernah. Terus gimana itu? Pernah. Tapi untungnya waktu itu ini Mas, ada partner. Jadi kayak langsung dijadiin bahan bercandaan. Aku salah nyebut venue. Jadi harusnya di kota ini aku salah nyebut kota yang event sebelumnya. Jadi kayak, loh kamu gimana sih? Kita kan udah pindah gitu. Jadi di-improve ya Pak dia? Di-improve. Terus pernah salah sebut ini spelling. Sebenarnya enggak katanya benar, cuman kan dia bahasa Inggris kan. Jadi ngomongnya jangan medok gitu. Jadi oke gitu. Jadi selama di backstage aku ngomong ngulang kayak gitu. Jadi bener-bener kayak bener-bener harus memahami konten acaranya dulu ya. Benar. Harus dipelajari dulu, harus dibaca ulang-ulang kayak aku kalau misalnya mau MC aku ngomong di kaca Mas. Oh sampai kayak gitu? Atau enggak di backstage ya aku ngomong, aku bayangin kalau misalnya aku udah on stage tak baca sambil ngomong. Harus pemanasan mulut, ibaratnya kalau Mas Jamal ngedance kan ada pemanasan gitu. Kalau MC peregangan badan juga, pemanasan mulut dan mimik wajah. Jadi nanti ketika kita ngomong, kita nggak belibet ngomongnya. Kalau tone suara perlu diatur apa enggak sih? Tone suara? Kadang kan ada MC yang kayak bener-bener kayak formal kan tone suaranya pasti segitu. Nah kalau MC, kamu seringan MC tone suara natural aja apa ada kayak diatur? Tetap diatur. Karena aku tahu itu pun juga seiring berjalannya waktu Mas, dari pengalaman. Jadi kalau misalnya kita nge-MC emang itu acara outdoor, acara anak muda, kita ngomongnya ya kayak ngomong biasa. Tapi kalau acara formal lebih dibulatin ngomongnya, lebih dari speednya pun juga beda kalau acara formal kayak gitu. Itu learning by doing atau? Learning by doing. Sekarang ada TikTok, kita bisa belajar scrolling ya kan, ngeliat video, cara ngomong. Serba dimudahkan ya sekarang. Benar. Kamu ada pernah sempet gak mikir ekonomi kreatif? Belum pikiran. Kayak misal aku nge-MC nih, aku bisa nge-MC, aku bisa ngomong. Kira-kira aku jadiin duit apa lagi ya selain aku nge-MC itu sendiri? Kamu punya skill buat ngomong? Mungkin lebih ke ini ya Mas, lebih ya kita sharing pengalaman, kita belajar bareng, terus belajar ini sih, berbagi ilmu, saling berbagi ilmu. Karena kalau kita berbagi ilmu itu gak bakal ada habisnya, dan pahalanya jadi turun-temurun ya kan. Aku lebih ke itu sih, belum sampai mikir kayak wah bisa diduitin nih gitu. Aku lebih masih nyaman saling berbagi ilmu aja. Kalau misalnya kamu tanya ya aku jawab sesuai yang aku tahu gitu. Kalau misalnya aku nggak bisa jawab ya kita cari tahu bareng-bareng kayak gitu. Kayak gitu. Pernah nemu ini nggak momen dimana kamu itu ngerasa kurang banget di profesimu, kamu ngerasa bener-bener kayak down, kok aku cuma segini sih? Pernah. Itu pas di awal-awal atau di tengah-tengah? Di tengah-tengah. Bahkan kadang sekarang pun juga masih ngerasa kayak gitu. Gara-gara apa? Ngelihat orang lain yang lebih jago atau gimana? Aku lihatnya kayak dia umur segini nge-MC-nya udah jago, udah kemana-mana gitu. Terus dia juga punya basic penyiar gitu. Tapi itu lebih ke aku jadiin acuan sih Mas. Bukan yang kalau terus-terusan larut pun ya kita kapan progresnya. Jadi lebih ke ya udah kalau misalnya dia bisa kayak gitu, ya aku juga harus bisa lebih dari dia. Dengan versiku, dengan ciri khasnya aku yang seperti ini. Oke.
Yang terakhir, Yang terakhir. tantangin. Coba ngendorsin ini. Ya, dijebak. Ternyata ini Coba kalau kamu lagi dikasih endorse, misal endorse produk ini, endorse produk. produk minuman. Endorse produk, aku nekenin pertama itu product knowledge. Jadi nggak asal endorse guys, aku dapat minum tapi nggak tahu dari apa gitu. Iya. Ini kopi susu ya, Simply Coffee Milk Espresso based drink dari Culture Coffee. Ini dia ingredientsnya milk, coffee, water, sugar, and love. Oh nggak aja ya, love-nya nambah. Berarti ini tadi aku udah nyoba ya, terus aku nyoba lagi. Tadi sempat ngobrol juga dia ingredientsnya. Dan versi aku tipikal orang yang nggak sering-sering banget minum kopi tapi suka kopi. Dan menurut aku dia tipikal kopi susu yang nggak begitu light tapi apa namanya? Dia nggak begitu light kopinya, tapi dibilang strong pun juga enggak gitu. Kalau versi aku ini kopi susu yang pas. Jadi kalau buat aku ya satu botol tuh sehari. Cuman nggak tahu kalau misalnya kalian yang suka kopi. Ini bisa sehari 3 kayaknya ya. Jangan lupa cobain Culture Coffee. Oke. Panjang ya. Iya. Ini bisa jadi berapa story ini. Berarti lebih ke ini deh. Penekannya lebih ke kayak menurut versi aku itu ya penekannya buat perspektifnya ya. Bener, karena soal taste kan beda-beda, nggak bisa dipukul rata gitu. Mungkin dari aku enak, dari aku pas, tapi belum tentu buat kalian yang mungkin nggak suka kopi bilang ini kopinya strong, atau kalian yang emang suka banget kopi menurut ini ya kopinya nggak begitu strong. Balik lagi ke versinya masing-masing. Oke, ada yang mau disamain buat yang terakhir? Yang terakhir Atau mungkin buat hater-haternya atau buat aku lebih ke ini sih, buat teman-teman yang penting jangan pernah denial dengan apa yang kamu rasain. Kalau misalnya capek ya udah capek, kalau misalnya jenuh ya udah jenuh, tapi kalian tetap harus survive, tetap harus belajar, karena hidup adalah pembelajaran yang tidak akan pernah berhenti. Jangan pernah bosan buat belajar, jangan pernah jangan pernah patah semangat deh pokoknya. Hidup untuk yang lebih baik. Kayak itu layanan masyarakat yang disebarkan oleh Culture. Oke, saya Jamal. Saya Nia.